Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segenap pemirsa, kaum muslimin dan muslimat yang kami doakan mudah-mudahan dirahmati semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman wajib membuktikan iman dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Salah satu larangan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya yang wajib kita jauhi adalah perbuatan bid'ah. Ada beberapa hal yang ingin kami jelaskan secara singkat tentang masalah ini. Yang pertama ialah definisi bid'ah. Secara sederhana, bid'ah ialah perkara baru yang diada-adakan dalam agama Islam yang tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, mengapa kita mesti menjauhi bid'ah? Bid'ah mesti dijauhi oleh karena yang pertama, agama kita tercinta, agama Islam adalah agama yang sempurna, sudah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku Allah telah menyempurnakan untukmu agamamu. Karena itu maka Islam tidak membutuhkan lagi penambahan maupun pengurangan, sehingga pelaku bid'ah seakan tidak mengakui kesempurnaan agama Islam, seakan menolak penggarisan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa Islam sudah sempurna, atau melakukan bid'ah berarti meyakini atau menganggap bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan sebagian dari ajaran Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua hal ini jelas-jelas merupakan dosa besar, bahkan bisa membawa pada kekufuran, na'udzubillah. Itu yang pertama, alasan mengapa kita mesti menjauhi bid'ah. Yang kedua, pentingnya kita menjauhi bid'ah oleh karena ketika kita melakukan bid'ah, itu berarti amalan-amalan yang kita lakukan yang disertai dengan bid'ah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd." Barang siapa yang membuat perkara baru pada urusan agama kami yang bukan daripadanya, maka
amalan itu atau perkara itu ditolak. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, itu tertolak. Sehingga sebaik apapun, sebanyak apapun satu amalan yang dikatakan bahwa itu adalah bagian dari ajaran Islam, padahal bukan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah maka kita semua wajib untuk berusaha meluruskan, membersihkan pengamalan-pengamalan Islam kita dari hal-hal yang sifatnya bid'ah, perkara-perkara baru. Kemudian poin selanjutnya, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah. Kalau kita diperintahkan untuk menjauhi bid'ah, itu berarti bahwa kita semua wajib untuk melaksanakan seluruh sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hidup kita ini tidak boleh ada yang keluar dari apa yang telah digariskan dan dicontohkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'mini wa la mu'minah." Tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amra, apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu urusan untuk diterima, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, lantas masih ada jalan memilih dari urusan mereka yang telah diputuskan itu. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh ia telah tersesat dengan kesesatan yang amat nyata. Jadi ayat mulia ini menjelaskan bahwa orang yang beriman harus menerima sepenuhnya apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apabila tidak, ada yang terima dan ada yang diterima dan ada yang tidak diterima, ada yang diterima dan ada yang ditambah, tidak puas dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu adalah kedurhakaan yang mengakibatkan pelakunya terjerumus ke dalam kesesatan yang nyata. Dalam hadis Rasulullah SAW yang sahih, beliau menegaskan tentang bahayanya bid'ah dan manfaatnya konsisten pada Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Nabi SAW bersabda, bahkan beliau memasukkannya dalam hampir semua khutbah beliau, fa inna asdaqal hadithi kitabullah, maka sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah, Al-Quranul Karim. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah perkara baru yang diada-adakan dalam agama ini. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan semua yang diada-adakan dalam agama ini adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu adalah kesesatan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan wa kullu dhalalatin finnar, dan semua kesesatan menyebabkan pelakunya masuk neraka. Na'udzubillah. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang semoga dikaruniai istiqamah oleh Allah dalam Islam. Setelah kita memahami pentingnya kita menjauhi bid'ah, maka poin yang terakhir yang ingin saya jelaskan dengan singkat pada kesempatan ini adalah penyebab bid'ah dan cara mengatasinya. Di antara sekian banyak penyebab bid'ah adalah taklid buta pada nenek moyang, atau ta'assub, fanatik buta pada golongan atau madhab tertentu. Ini yang menyebabkan seseorang atau satu kelompok melakukan bid'ah ketika selalu berpatokan pada apa yang dia dapatkan dari nenek moyangnya, tanpa ada dasar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Untuk itu, agar kita bisa mengatasi bid'ah, maka kita harus menggalakkan pendalaman pengkajian ajaran Islam dari sumber yang terpercaya, Al-Quranul Karim dan Sunnah Sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan pemahaman salafus saleh, karena mereka lah yang paling aman dalam memahami Islam, khususnya akidah, syariat, dan akhlak. Oleh karena mereka menerima langsung pelajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka mendapatkan jaminan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum,
sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian zaman sesudahnya dan zaman sesudahnya lagi, yaitu generasi sahabat, generasi tabi'in, dan generasi tabi'in, itulah salafus saleh. Begitu juga dengan ta'assub madhab, ta'assub golongan. Kita wajib berguru kepada semua ulama yang terpercaya, tetapi kita tidak boleh menerima pendapat satu ulama dengan menolak pendapat ulama yang lain. Intinya bahwa bila kita ingin menjauhi bid'ah, kita harus mengutamakan dalil yang sahih daripada pendapat siapapun tanpa merendahkan ulama-ulama kita rahimahullahu ta'ala. Demikianlah penjelasan singkat yang dapat saya berikan tentang pentingnya dan kiat untuk menjauhi satu dosa besar, satu bentuk kesesatan, yaitu bid'ah. Semoga penjelasan singkat ini diberkati oleh Allah dan dapat diambil manfaatnya oleh segenap pemirsa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.